Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada bahasan ini kita akan membahas tentang kontrak pembelajaran dan juga terkait dengan rubrik penilaian nantinya dan juga rencana tugas mahasiswa. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang bobot SKS, kemudian juga penjelasan-penjelasan tentang rencana pembelajaran semester. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang kontrak pembelajaran, ya. Kontrak pembelajaran ini terkait dengan mata kuliah pengantar tata kelola teknologi informasi, ya. Di sini ini kontrak pembelajarannya, mata kuliahnya ini, deskripsi mata kuliah, kemudian juga capaian pembelajaran. Ini terkait dengan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Di sini ada materi pembelajarannya, ada 6 bahan kajian. Ada pustaka utama, ada pustaka pendukung, kemudian juga media pembelajaran, ada e-learning dan juga platform media online yang lainnya, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Ada perangkat keras, ya, kemudian juga bobot penilaian. Nah, nanti dalam kontrak perkuliahan ini, bobot penilaian itu terdiri dari penugasan 60%, ujian tulis 20%, ujian praktek itu 20%. Seperti itu, ya. Kemudian juga ada ketentuan tambahannya, mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum kegiatan pelaksanaan dilaksanakan jika pembelajaran tatap muka dilakukan, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus memperhatikan etika dalam mengikuti pembelajaran jika pembelajaran dilaksanakan dengan daring, tidak diperbolehkan mengikuti dari tempat tidur. Yang ketiga, mahasiswa harus menggunakan nama asli dan membuka video ketika kegiatan perkuliahan berlangsung yang dilaksanakan secara daring, seperti itu, ya. Yang keempat, mahasiswa dilarang menggunakan baju kaos oblong saat mengikuti perkuliahan, baik itu luring ataupun juga daring, seperti itu, ya. Nah, nanti ini akan ditandatangani oleh mahasiswa juga, salah satu yang bertanggung jawab terhadap mata kuliah ini. Kemudian kita akan bahas juga tentang rencana tugas mahasiswa. Rencana tugas mahasiswa nanti di sini kita akan terkait dengan final project, ya. Nah, ini akan kita rancang final project. Ya, judul tugasnya nanti final projectnya adalah rancangan tata kelola teknologi informasi. Nah, di sini ada deskripsi tugas, ya, membuat rancangan tata kelola teknologi informasi pada sebuah perusahaan dengan menggunakan domain proses yang terdapat pada COVID-5, ya. Jadi nanti menggunakan domain prosesnya bisa 2 atau 3, maksimal 4, seperti itu untuk domain proses, karena ini tahap awal, seperti itu, ya. Ada metode pengerjaan tugas, tahapan persiapan, menentukan judul, kemudian juga ada membentuk kelompok tugas, membuat flyer poster kegiatan. Tahap pelaksanaan, merumuskan masalah dari judul kegiatan, memilih dan merancang isi dari slide kegiatan, menyusun bahan dan slide presentasi, kemudian juga presentasi kegiatan yang akan dilakukan secara berkelompok, seperti itu, ya. Kemudian juga bentuk dan format luaran yang diharapkan nanti adalah flyer, poster, slide PPT, seperti itu, ya. Kemudian juga ada laporan kegiatan juga nanti yang berbentuk doc, seperti itu, ya. Kemudian juga nanti slide presentasi dan juga final project bisa dikumpulkan, dikirim ataupun juga diupload di LMS, ataupun juga nanti bisa dikirim ke email saya, seperti itu. Indikator kriteria dan bobot penilaian terkait dengan final project, teamwork dan kelompok itu 20% nilainya. Kemudian juga judul kegiatan apakah itu sesuai dengan materi dari mata kuliah itu 20%, kemudian juga penyusunan slide itu 20%, kemudian juga presentasi bobotnya 30%, kemudian juga sistematika penulisan laporan kegiatan itu 10%. Ketentuan lainnya, tugas dikerjakan dalam kelompok dibimbing oleh satu dosen pembimbing, ya. Kemudian juga 3 final project terbaik akan ditetapkan untuk diajukan dalam program kreativitas mahasiswa. Nah, ini adalah rubrik penilaian dari final project terkait dengan mata kuliah pengantar tata kelola teknologi informasi, ya. Oke, mungkin itu saja dulu, ya, terkait dengan penjelasan dari bobot SKS, kemudian juga RPS, dan tadi barusan kita menjelaskan tentang
kontrak kuliah, kontrak pembelajaran, kemudian juga tadi kita juga sudah membahas tentang rencana tugas mahasiswa, ini final project, kemudian juga terkait dengan rubrik penilaian final project ya, di mana teamwork 20%, konsistensi dari judul kegiatan itu 20%, penyusunan slide presentasi 20%, presentasi secara kelompok 30%, kemudian juga sistematika penulisan laporan kegiatan selama 10%, bobotnya 10% dan totalnya adalah 100%. Ini terkait dengan final project mahasiswa nantinya akan dikerjakan. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.